Halo cerita Pugu di sini. Di video kali ini aku ingin berbagi mengenai cerita 5 bulan aku di Jerman. Jadi aku tuh tiba di bulan April tahun 2025 dan sekarang sudah bulan September, itu artinya aku sudah 5 bulan di Jerman. Lewat program G2G perawat ke Jerman ya teman-teman. Dan juga aku juga mau jawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya di kolom komen mengenai atas nama Mel Friday, Kak, begitu sampai apa langsung kursus B2 atau dikasih spare waktu dulu? Oke, aku akan jawab dan terima kasih sudah mau bertanya ya, Mel Friday. Jadi aku tuh tiba di Jerman awal April. 1 bulan atau kurang lebih 6 minggu di awal, aku mengikuti yang namanya proses onboarding. Apa sih onboarding itu? Jadi onboarding itu proses pengenalan lingkungan ruang kerja keperawatan di Jerman, tentang alat-alat medis, tentang cara dokumentasi keperawatan di Jerman, dan juga mengenal lingkungan rumah sakit di Jerman, seperti itu. Jadi setelah 6 minggu berlalu, aku dipanggil oleh direktur keperawatannya, keperawatan rumah sakit. Di sini dia bertanya mengenai apakah kamu cocok dengan ruangan tempat praktek kamu selama 6 minggu ini, apakah kamu betah, terus apa kesulitanmu, dan juga apakah kamu cocok dengan ruangan yang sekarang kamu tempati seperti itu. Nah, setelah 6 bulan itu kita ditanya dan diberikan pilihan mau ditempatkan di ruang apa. Misalkan ada ruang ortopedi, internis, atau ruang neurologi. Jadi waktu itu aku memilih untuk ruang neurologi karena aku tertarik dengan alat-alat monitor yang ada di ruangan itu, seperti itu. Dan juga orang-orang yang ada di ruangan itu juga mau ngajarin mereka baik seperti itu. Lanjut mengenai kelas bahasa kursus B2. Kami dimulai. Ini nggak sama ya. Setiap rumah sakit beda-beda peraturan seperti itu. Jadi di tempat aku bekerja, rumah sakit tempat aku bekerja ini nunggu senior aku selesai dulu kelas bertahap seperti itu. Setelah mereka kelas berakhir baru aku masuk kelas B2 seperti itu. Lalu apakah selama kelas bahasa dan juga kelas keperawatan apakah tetap bekerja? Ya, kita tetap bekerja. Oke, lanjut mengenai kesulitan bekerja sambil belajar. Jadi teman-teman, sekarang kan mulai September, jadi aku mulai kelas bahasa atau kursus bahasa B2 dan juga keperawatan Jerman. Jadi fokusku ada 3, kursus bahasa B2, kedua belajar keperawatan Jerman, dan yang ketiga bekerja. Jadi di rumah sakit tempat aku bekerja ini, tiap ruangan atau kepala ruangannya itu beda-beda ke teman aku, misal dalam 3 hari, dalam 1 minggu dia dikasih jadwal untuk cuma belajar. Tapi di tempat aku enggak. Karena apa? Karena ruangan aku kekurangan tenaga. Karena saat ini banyak sekali tenaga keperawatan yang di ruangan aku lagi cuti seperti itu. Jadi aku enggak bisa dikasih 3 hari untuk belajar. Jadi misal kelas kan dimulai jam 9 sampai jam 12 siang untuk kursus B2. Jadi aku tuh, misal aku dinas pagi jam 6, aku harus kerja di ruangan sampai jam 9. Lalu jam 9 aku lanjut ke kelas B2. Setelah itu istirahat sampai jam 1, jadi jam 1 siang aku ikut lagi kelas keperawatan. Jadi double-double, bukan double lagi, triple gitu. Jadi pesan aku buat teman-teman yang sekarang masih dalam proses belajar bahasa Jerman di Indonesia, kalau kalian punya uh, masih mampu untuk lanjut belajar B2, lebih baik kalian mengambil ujian sertifikat B2 supaya saat kalian tiba di Jerman nggak seperti aku double-double kerja sambil belajar. Jadi nanti kalau kalian sudah punya sertifikat B2 dari Indonesia, kalian cuma fokus ke satu aja, yaitu keperawatan Jerman aja seperti itu. Tapi walaupun agak berat di awal, aku mampu kok ngelewatinnya. Aku juga mulai cari cara yang nyaman supaya aku bisa belajar sambil bekerja seperti itu. Memang nggak enak dan agak berat, tapi bisa dilalui kok.
Tetap semangat juga buat kalian ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao, ciao.